Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naini Sulfa dengan NIM 2119010 akan memaparkan mengenai pengertian niat. Niat berasal dari bahasa Arab, yaitu an-niat yang merupakan bentuk jamak dari niyah. Secara etimologi, niat berarti al-qasdu yang bermakna maksud. Niat juga berarti al-azm, yaitu keinginan yang kuat. An-Nawawi berkata, niat adalah al-qasdu, yaitu azimul qalbi, atau berkeinginan dengan hati, dan nawakallahu bi khairin. Artinya, Allah Subhanahu wa taala bermaksud memberimu kebajikan. Akan tetapi yang dimaksud dengan azm dalam konteks ini mempunyai pengertian sebagai sebuah keinginan yang lebih kuat dari sekedar maksud. Niat secara istilah mempunyai dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang syar'i. Makna yang umum yaitu semua keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun niat dalam makna syar'i berarti suatu keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mempraktikkan perintahnya. Para ahli mempunyai definisi yang berbeda dalam mengartikan niat secara istilah. Di antaranya seperti Al-Badawi, niat adalah ungkapan mengenai keinginan hati menuju apa yang ia pandang sesuai dengan tujuannya, berupa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya sekarang maupun yang akan datang. Dan syariat menghususkan dengan keinginan untuk melakukan sebuah perbuatan karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mempraktikkan hukumnya. Kemudian Al-Qurafi, niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya. Menurut Al-Kitabi, niat adalah tujuan seseorang terhadap sesuatu menurut hatinya dan menuntutnya untuk melaksanakannya. Menurut Al-Muhasibi, niat berarti keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu, baik karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau hal lainnya. Kemudian menurut Ibnu Abidin, niat adalah kehendak untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Romanton, NIM 2119031. Baik, di sini saya akan membacakan hasil makalah dari kelompok saya, bab etika menuntut ilmu. Etika menuntut ilmu itu sangat diperlukan ketika kita mencari ilmu. Lalu apa saja etika-etikanya? Yang pertama adalah niat belajar. Niat yang benar dalam belajar adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh kebahagiaan dan ilmunya itu dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah memilih guru, ilmu, teman, dan memiliki ketabahan dalam belajar. Ketika kita menuntut ilmu, maka kita itu tidak sembarangan untuk memilih guru. Pilihlah guru yang benar-benar menguasai bidangnya tersebut. Misalnya kita ingin menuntut ilmu tentang telaah kitab, ya harus kepada yang menguasainya. Kemudian menghormati ilmu dan ulama. Ketika kita menuntut ilmu, maka ya kita harus menghormati ilmu tersebut. Agar apa? Agar ilmu tersebut itu cepat masuk ke dalam pikiran kita, agar mudah untuk dipahaminya. Yang keempat adalah sungguh-sungguh, kontinuitas, dan memiliki minat yang kuat. Sungguh-sungguh itu adalah faktor yang tidak bisa dihilangkan ketika kita itu mencari ilmu. Ya kan? Tanpa kesungguhan itu, ilmu itu tidak akan bisa kita kuasai. Yang kelima adalah tertib. Permulaan dan intensitas belajar. Tertib belajar, memanajemen waktu untuk belajar, dan memanajemen waktu untuk kegiatan lainnya. Nah, itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Yang keenam adalah tawakal kepada Allah.
Tawakal itu adalah berserah kepada Allah. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu perlunya adalah tawakal ya. Tawakal itu menjadikan diri kita itu tidak sombong. Yang ketujuh adalah pintar memanfaatkan waktu belajar. Nah, itu manajemen waktu itu sangat diperlukan dalam ketika kita mencari ilmu. Yang ke-8 adalah kasih sayang dan memberi nasihat. Kasih sayang kepada guru, kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada siapapun yang mengajarkan kita tentang ilmu. Tentunya ilmu-ilmu yang baik. Yang ke-9 adalah mengambil pelajaran dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, pelajaran untuk kehidupan kita. Yang ke-10 adalah wara menjaga diri dari syubhat dan haram pada masa belajar. Itu ketika kita mencari ilmu itu jangan melakukan hal-hal yang haram, karena itu akan menghambat masuknya ilmu ke dalam pikiran kita. Yang ke-11 adalah penyebab hafal dan lupa. Nah, untuk penyebab hafal dan lupa itu kita perlu cari jalan keluarnya. Gimana sih agar kita itu bisa menghafal lebih mudah dan tidak mudah untuk lupa materi yang telah dipelajari. Yang ke-12 adalah masalah rezeki dan umur. Tentunya ketika kita mencari ilmu itu, rezeki dan umur itu juga menjadi faktor penting. Kita itu menuntut ilmu pasti memakan biaya, tidak ada yang gratis. Ilmu sih gratis, tapi biaya untuk pengajarnya juga membutuhkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saratana Nina NIM 2119088. Di sini saya memaparkan sebuah materi kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat. Islam mewajibkan umat untuk giat dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun yang dipelajari, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang akhirat, dengan kaidah ilmu tersebut memberikan maslahat atau kebaikan kepada umat. Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi yang banyak yang giat menuntut ilmu, sehingga Allah akan mengangkat derajat orang berilmu di dalam Islam. Setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka beramal saleh, di antaranya untuk menuntut ilmu, pasti akan ada balasan pahala dan kebaikan yang banyak. Sekecil apapun pengorbanan itu, Allah pasti akan membalasnya. Bahkan balasan yang sekali lebih besar dari apa yang dilakukannya. Allah akan memudahkan jalan menuju surga, dan para malaikat ridho dengan usaha kita untuk menuntut ilmu, sehingga para malaikat memerintahkan sayapnya untuk menaungi orang yang sedang menuntut ilmu. Dasar menuntut ilmu yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menuntut ilmu. Di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi seorang muslim itu wajib hukumnya seperti dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka jelas kiranya bahwa ilmu pengetahuan memang diwajibkan. Dengan ilmu kita bisa meraih dunia, dengan ilmu kita dapat meraih akhirat, dan dengan ilmu pula kita bisa meraih kedua-duanya. Pada surat Al-Alaq ayat 1-5 berbunyi, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mula yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5.
pertama yang turut kepada Rasulullah, ayat ini diperintah untuk membaca, menulis dan juga belajar. Allah memberikan manusia sifat fitrah dan dirinya untuk kita bisa belajar dan menggapai bermacam ilmu, pengetahuan dan keterampilan bila dapat menambah kemampuannya untuk mengemban amanat kehidupan di muka bumi ini. Keutamaan ilmu dan bahkan mewajibkan umatnya untuk memenuhi perintah untuk menuntut ilmu ini merupakan salah satu pusat perhatian Islam bagi para pemeluknya. Manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu karena hal ini sebenarnya telah diwajibkan oleh Al-Quran sendiri, di mana menurut Al-Quran Allah menciptakan manusia dalam keadaan vakum dari ilmu, lalu Allah memberinya perangkat ilmu agar manusia menggali ilmu dan mempelajarinya karena memang ilmu itu harus digali, dipelajari dan diamalkan sebagai firman-Nya. Artinya, dan Allah mengingatkan kalian dari kehidupan kalian dalam keadaan kita mengetahui sesuatu dan dia memberikan pendengaran, penglihatan dan agar kalian bisa Al surat Al-Nahl ayat 78. Pengetahuan itu diperoleh manusia bukan hanya dalam selantaran penalaran melainkan juga dalam berpikir, kemudian dalam perusahaan dan industri. Dalam mencari ilmu hendaklah yang dapat memberi manfaat bagi kebaikan di dunia dan di akhirat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Mengajarkan ilmu kepada orang lain merupakan kewajiban sesuai dengan sabda Nabi. Selagi ada kesempatan mencari ilmu, dan sebelum Allah mencabut atau mengangkat ilmu dari manusia, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita manfaatkan secara serta kita amalkan di jalannya. Sebab ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amal jariah yang tak akan terputus. Sesungguhnya dunia adalah tertutup dan tertutuplah semua penghuninya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, para wali Allah dan para orang-orang yang berilmu, dan juga orang-orang yang belajar untuk mendapatkan ilmu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftaul Hafifah, NIM 2119039. Saya akan memaparkan materi terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Mencari ilmu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang mempunyai tantangan. Tantangan itu dapat berupa biaya, waktu, kesehatan, dan kecerdasan. Orang yang mampu menghadapi tantangan tersebut, orang yang mempunyai keikhlasan dan semangat rela berkorban. Ada seorang yang tidak sukses di dalam menuntut ilmu karena mempunyai rasa yang tidak sabar di dalam menghadapi tantangan tersebut. Saat menuntut ilmu, seseorang tidak dapat mencari uang, bahkan sebaliknya. Menghabiskan uang bagi orang beriman, tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan. Sebab selain tantangan, dia juga mempunyai motivasi yang besar. Orang-orang yang mencari ilmu dengan rasa ikhlas akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Hal ini bisa dipahami dari hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya untuk ke surga. At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW pendekatan fungsional. Beliau memberikan motivasi belajar kepada para sahabatnya dengan menjelaskan manfaat, keuntungan, dan kemudahan yang akan didapati oleh setiap orang yang berusaha menjalani proses belajar. Kebaikan akan didapatkan oleh seseorang jika dalam mencari ilmu tersebut disertai dengan tujuan dan niat yang positif dan bermanfaat bagi manusia dan kehidupan, atau di dalam bahasa agama dengan tujuan yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sangat mencela dan melarang menuntut ilmu yang hanya untuk tujuan popularitas, kekuasaan, dan kemegahan duniawi. Orang berilmu dalam keadaan apapun mempunyai keutamaan yang besar, karena mereka keluar untuk mencari ilmu. Duduk semajelis dengan mereka juga suatu keutamaan. Mengajarkan ilmu kepada seseorang yang berguru kepadanya juga
merupakan suatu keutamaan. Pada seseorang yang mengajarkan ilmunya, dia juga dapat kecipratan dari keutamaannya. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.